Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang begal, akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya atau di Sumatera Utara. Karena kalau kita lihat bagaimana aksi begal ini tidak segan-segan kemudian melukai korbannya. Dan hal ini juga memang yang menjadi kekhawatiran seluruh masyarakat sehingga membuat bisa dikatakan banyak orang juga khawatir untuk bepergian keluar rumah khususnya pada malam hari. Dan untuk itu bagaimana upaya semua pihak ya untuk kemudian bisa ikut memerangi yang namanya begal dan kemudian memberantas yang namanya begal tidak terlepas dari dunia pendidikan. Dan hari ini pada segmen Kupas Tuntas di Sumber Menyapa kali ini kita juga telah mengundang ini bagian dari pendidikan Sumatera Utara untuk kemudian mengetahui bagaimana peran dunia pendidikan untuk kemudian ikut juga memerangi yang namanya begal. Untuk itu pemirsa kami akan angkat topiknya pada Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini adalah peran dunia pendidikan dalam memerangi begal di Kota Medan dan Sumatera Utara. Untuk itu langsung saja saya akan perkenalkan narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini. Yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak M. Basir Hasibuan selaku Kabid Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore. Sore, Pak Basir, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Dan kemudian kita juga telah mengundang Ibu Hajah Hafrida Hanum SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin. Apa kabar Ibu? Selamat sore. Dan satu lagi yang kita telah mengundang juga ini dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemanusiaan Unimed, Bapak Profesor Dr. Aaron L. Damanik MSI. Selamat sore Prof, apa kabar? Selamat sore juga Bapak, sehat, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, kemudian kita juga telah mengundang atau menyediakan fasilitas untuk Anda pemirsa nanti untuk bisa memberikan saran dan masukan terkait dengan topik yang kita angkat hari ini. Dan nanti nomor telepon yang bisa dapat Anda hubungi kami akan tayangkan di layar kaca Anda untuk kemudian Anda bisa bertanya seputar topik yang kita angkat hari ini. Sekali lagi saya ulangi, topik yang kita angkat adalah peran dunia pendidikan dalam memerangi begal. Dan untuk itu saya ke Pak Basir dulu. Pak Basir, kalau kita bicara tentang program Dinas Pendidikan agar seluruh siswa-siswi ini memang hanya terus bagaimana mendapatkan kualitas yang baik begitu. Apakah kemudian ini juga sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan, aksi-aksi begal begini? Karena pada umumnya kan memang para pelakunya itu syarat dengan anak muda atau remaja begitu. Iya. Ya, makasih Bang Kerim. Memang terakhir ini Kota Medan khususnya sangat bukan kita menakut-nakuti tapi memang sangat mengkhawatirkan. Hampir sekali 2 hari itu kita mendapatkan berita yang berkaitan dengan itu. Dan terakhir memang kami melihat juga pelaku-pelakunya itu rata-rata usia remaja, usia pelajar. Dan ini menjadi PR berat juga bagi dunia pendidikan karena pendidikan itu kan tridimensi pendidikan itu kan tidak terlepas dari orang tua, kemudian masyarakat dan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini kita hanya sekitar 8 jam, tetapi penting juga memang justifikasi itu janganlah hanya keseluruhan kesalahan anak yang di luar dari satuan pendidikan itu menjadi kesalahan dunia pendidikan juga. Begitu ya. Makanya tridimensi pendidikan itu ya nggak bisa terlepas dari tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan lingkungan pendidikan kita. Karena itu memang tugas kita memang bagaimana mengembangkan peserta didik ini yang memiliki akhlak yang baik. Yang pertama memang memiliki siswa yang beriman dan bertakwa. Pastinya itu tujuan yang pertama. Yang kedua memiliki akhlak yang baik. Di 3 bulan atau 2 bulan terakhir Bapak Asren Nasution Kadis Pendidikan sudah membuat aturan kami di lingkungan Dinas Pendidikan itu 50 meter radius sekolah itu semua menjadi tanggung jawab kepala sekolah, Kepling, kemudian masyarakat sekitar untuk dikomunikasikan kepala sekolah. Jadi biar tidak terhindar dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya anarkis. Kalau di lingkungan sekolah itu selalu dilakukan rutin itu razia tas, razia sajam atau yang ada di dalam sepeda motor dan yang lain-lainnya. Hal ini harus dilakukan karena melihat meningkatnya tingkat kriminalitas di tingkat remaja itu. Kita khawatir itu terimbas dari sekolah atau dari sekolah terimbas baru keluar. Jadi upaya-upaya ini langsung dipimpin Pak Kadis kemarin. Bahkan ketika pengumuman kelulusan kemarin, kita tidak membenarkan anak sekolah itu datang ke sekolah. Tapi wajib orang tuanya yang ngambil atau waktu pengumuman itu yang datang ke sekolah. Itu menghindari ada nanti pulang dari pengumuman, coret-coretan dan yang berkaitan dengan yang lainnya. Jadi menghindari. Lebih bagus kita preventif pencegahan ketimbang sudah terjadi baru kita berpikir bersama.
Karena pendidikan ini juga harus dirancang sedemikian rupa. Tidak lupa Pak Kadis itu mengedepankan karakter itu ketimbang mendahulukan ilmu pengetahuan yang dikedepankan. Jadi dunia pendidikan khususnya diarahkan memang pola pendidikan kita Sumatera Utara itu memang arahnya harus ke sana. Memang mohon izin tidak terlepas memang karena adanya konflik-konflik interest di lingkungan dunia pendidikan itu bisa terbawa keluar. Makanya kita mengantisipasi melalui kepala sekolah dan guru BK, mengaktifkan guru BK, harusnya di setiap sekolah itu ada semacam apa istilahnya, mengundang orang tua, memberikan pembekalan tentang tanggung jawab dan mengingatkan, mengaktifkan kembali komunikasi dua arah antara orang tua dengan wali kelas, pihak sekolah, istilahnya pihak sekolah. Jadi biar jangan, kalau orang tua ini tidak dikabari, bisa jadi anaknya mau ngapain pun, nggak datang ke sekolah pun nggak tahu. Jadi komunikasi ini sangat penting. Kemudian pihak sekolah kita minta juga agar melakukan pertemuan-pertemuan rutin dengan orang tua, atau mungkin pertemuan rutin antara wali kelas dengan orang tua untuk membahas bagaimana anak tersebut, kondisi psikologi atau bagaimana perkembangan anak di sekolah. Jadi sangat penting. Saya pikir ketika proses belajar mengajar kita lakukan sebagus mungkin, gurunya menjadi guru yang sangat menyenangkan, susah dia untuk meninggalkan sekolah. Bisa jadi dia lama-lama sampai sore baru pulang dari sekolah ya. Karena nyaman begitu ya Pak Kabid ya. Makanya kita sekarang bekerja sama dengan Dinas PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sudah menetapkan sekolah ramah anak. Jadi ada standar-standar di sekolah ramah anak itu, bagaimana sekolah yang menyenangkan, fasilitas sekolah sudah diperbanyak. Kenapa diperbanyak? Biar anak-anak ini lebih bagus dia mungkin menghabiskan hari-harinya dengan aktivitas di sekolah. Kalau sanggar tari, olahraga difasilitasi semuanya. Sehingga dia tersalurkan bakat dari peserta didik kita ini, ketimbang dia pulang sekolah pulang. Tapi belum tentu pulang ke rumah, karena orang tuanya juga nggak ada di rumah. Ini yang kita hindari. Dan koordinasi kita dengan Satpol PP, dengan Polsek setempat itu sudah cukup komunikatif sih sekarang. Hanya saja mungkin peran penegakan hukum di luar, kemudian bagaimana orang tua mengingatkan anaknya biar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga menjadi sangat penting bagi kami, bukan hanya dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan itu kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kami juga menerima masukan untuk itu diperbaiki sebagaimana maksud dan tujuan pendidikan itu. Saya pikir itu. Mukadimah yang baik sekali nih dari Dinas Pendidikan. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, memang Dinas Pendidikan ini sudah memang mewaspadai bagaimana supaya tidak terjadi anarkis mungkin di lingkungan sekolah, bahkan ketika siswa keluar sekolah. Tapi kemudian saya mau nanya ke Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hafrida. Bu, bagaimana kemudian memastikan peserta didik yang ada di SMK Negeri Beringin ini tidak ikut bagian dalam bekal itu sendiri? Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah selama ini? Oke, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Basir tadi, bahwa kita melakukan komunikasi kepada orang tua siswa tentang perkembangan anak di sekolah. Dalam hal ini juga sekolah melakukan kerjasama dengan TNI Polri secara rutin berkala untuk mengisi sebagai pembina upacara di sekolah, sehingga dia memberikan arahan-arahan hukum, kalau pelanggaran hukum ini hukumannya, sehingga anak-anak merasa diperhatikan. Kalau selama ini mereka merasa jauh dengan penegak hukum, tetapi dengan seringnya datang. Demikian juga Babinsa setiap hari ada di sekolah mengawasi perkembangan anak-anak kita. Kemudian dari pihak sekolah kita berusaha memantau sepenuhnya, mulai anak masuk sampai dengan anak pulang. Jangan sekali-sekali anak dipulangkan belum waktunya. Nanti dia akan menyimpang kemana-mana, ini salah satu cara. Jadi mereka harus pulang tepat waktu, gurunya rapat pun mereka tetap kami jaga dan diberikan tugas-tugas sehingga tetap berada di sekolah. Tidak ada cerita tepat pulang. Kemudian anak-anak kita ini kan memang butuh perhatian, ya, baik orang tua maupun guru, memang ekstra. Di pihak sekolah sendiri kita sangat ekstra memberikan perhatian kepada anak-anak. Bagaimana caranya, kehadirannya harus kita perhatikan, absennya, pulangnya harus kita perhatikan. Kemudian anak-anak kita anjurkan tadi seperti yang dikatakan Pak Basir juga, dia aktif dengan kegiatan-kegiatan di sekolah. Kadang-kadang pulang sekolah mereka memilih ekstrakurikuler mana yang harus mereka ikuti. Sehingga anak-anak kami itu pulang sampai senja-senja hari. Gitu Kadang saya pun keliling itu kalau belum disuruh pulang, belum pulang, dia asik. Apalagi lingkungan kita cukup nyaman untuk menampung anak. Begitu ya, ramah anak, fasilitasnya lengkap iya, gitu ya. fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk anak-anak berada di sana.
Nah, di samping itu juga pendidikan agama memang paling utama. Yeah. Orang tua, guru, kepala sekolah harus memberikan contoh. Setidaknya ketika berada di sekolah, anak-anak kita ajak sholat bareng, sholat berjamaah di zuhur misalnya kalau dia beragama Islam. Kalau dia beragama yang lain tentu sesuai dengan kepercayaannya, supaya melaksanakan ibadah. Dengan demikian mereka tetap terbimbing dalam hal ini. Kemudian orang tua, kebanyakan yang kami perhatikan anak-anak sekarang ini memang kurang perhatian karena broken home. Orang tuanya kadang-kadang hanya sibuk di luar, kadang banyak yang cerai. Jadi sini peranan guru, melakukan pendekatan. Guru BK-nya harus bisa berperan sebagai orang tua, supaya anak tetap merasa diperhatikan. Kadangkala kita panggil orang tua pun, orang tua mengatakan dia sibuk. Dia jarang bisa hadir di sekolah, padahal itu tidak boleh terputus. Karena komunikasi, anak-anak kan di sekolah itu hanya 8 jam paling udah maksimal sekali. Kalau dia ikut kegiatan ekstrakurikuler mungkin tambah 3 jam lagi. Selebihnya di rumah, jadi orang tua juga jangan melepaskan anak untuk keluar di luar jam-jam sekolah. Apalagi malam hari. Ketika anak kita mau keluar rumah kita tanya mau kemana. Apalagi sempat membawa senjata tajam. Jadi kita jangan, memang harus ekstra perhatian orang tua itu. Sehingga kadang-kadang pihak sekolah sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi di rumah lengah, sehingga hal itu bisa juga terjadi. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan antara peran orang tua, guru, ya di sekolah. Baik, ini peran orang tua dan guru ini sangat penting sekali untuk kemudian menjadikan anak ini memang terus berada pada koridor yang benar, begitu ya, Ibu Kepala Sekolah. Saya ke Prof Eron, kalau kita bicara tentang dunia pendidikan untuk perguruan tinggi, apakah kemudian masih ada kemudian faktor kemungkinannya mahasiswa itu terjun ke sana? Karena kan mereka bukan dikatakan remaja lagi, bahkan sedikit di atas remaja begitu ya. Tapi apakah kemudian ada celah atau mungkin tidak sama sekali, atau justru ada celahnya gitu loh? Mereka juga punya kesempatan untuk bergabung di dalamnya. Dan apa kemudian peran universitas saat ini untuk membentengi mahasiswanya sehingga tidak akan ikut-ikutan melakukan aksi-aksi anarkis dan lain sebagainya? Iya, baik. Terima kasih Pak Geri. Nah, ini kan persoalan begal pada akhir-akhir ini terutama di Medan. Ini kan bisa disebutkan itu agak mencemaskan, begitu ya, mengkhawatirkan. Apalagi dalam 2 minggu terakhir ini misalnya kita dikirimi foto kejadian, juga korbannya. Seram sekali, benar. Menyeramkan sekali, gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau di perguruan tinggi, adakah pelaku misalkan ini adalah orang-orang perguruan tinggi? Nah, ini kan pertanyaan menarik sebenarnya, ya. Meskipun sebenarnya asumsi hari ini bahwa pelaku-pelaku itu kan cenderung adalah setara SMP atau juga SMA. setara SMA, gitu. Tapi apakah terbuka peluang bagi lulusan-lulusan sarjana, ya? Meskipun atau justru orang-orang yang masih kuliah? Orang-orang yang masih kuliah, gitu ya. Meskipun tidak ada data sampai sejauh ini, ya. Tidak ada data yang kita miliki. Siapa sih sebenarnya pelaku begal ini? Seperti apa kondisi ekonomi, sosial ekonomi rumah tangga? Bagaimanakah kehidupan dalam rumah tangga? Terus juga bagaimana dalam dia bersosialisasi dengan masyarakat sehingga terjerumus kemari? Gitu. Ini pertanyaan penting yang harus dijawab sebenarnya. Saya juga tadi ketika ditunjuk untuk kemarin saya mencoba cari data di internet itu nggak ada ditemukan klasifikasi pelaku-pelaku ini. Usia berapa, jenis kelaminnya gitu, berasal dari ekonomi seperti apa, berasal dari rumah tangga seperti apa, itu nggak ada sampai jauh ini. Dan saya kira ini juga tugas kita penting. Bahan penelitian nanti di universitas begitu ya. Nah, terkait pertanyaannya Pak Geri tadi, apakah di universitas terbuka peluang? Mungkin terbuka peluang itu ada, ya. Karena kalau kami misalkan di Universitas Negeri Medan ada 28.000 mahasiswa kami di Unimed hari ini, gitu. Apakah mereka itu sedang baik-baik saja sekarang? Tentu saja tidak, gitu. Karena mereka juga berasal daripada keluarga yang beragam seperti itu, ya, dengan tingkat heterogenitas yang begitu tinggi. Ini juga terbuka peluang ke sana. Tapi kita juga di Universitas Negeri Medan itu khususnya, dan mungkin juga di kampus lain, ya, arahan daripada pimpinan itu misalnya selalu menegaskan bagaimana agar mahasiswa-mahasiswa kita ini tidak terlibat dalam khususnya tindakan-tindakan anarki dan kekerasan seperti ini, gitu ya. Kita misalnya saya karena membidangi juga wakil dekan bidang kemahasiswaan itu, memantau ini kan dari ada beberapa HMJ yang bisa saya pantau, himpunan mahasiswa jurusan, juga ada senat saya di situ, ada juga BPMF saya gitu. Saya bisa mengontrol mereka, saya bisa melihat pergerakan-pergerakan mereka seperti apa di masyarakat. Ketika ada kejadian misalnya, saya bisa konfirmasi kepada mereka, apakah itu mahasiswa kita, apakah itu mahasiswa dari FIS, gitu. Nah itu bisa kita kontrol seperti itu gitu. Tapi satu hal yang saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Basir dan Ibu Tani Brukana, yang hilang dalam pendidikan kita hari ini kan, gitu ya, itu kan adalah
kegagalan pendidikan itu menghasilkan kompetensi sosial. Social competence gitu ya. Bahwa pendidikan itu bukan hanya berbicara soal kognitif, bukan soal psikomotor gitu, tapi juga attitude, ya, sikap. Nah, inilah yang hilang sampai saat ini gitu ya. Memang betul 3 dimensi daripada pendidikan itu, masyarakat juga, sekolah juga, lingkungan sosial. Ini kan untuk menciptakan, kenapa ini 3 peran ini misalkan untuk menciptakan sikap tadi gitu ya, kompetensi sosial. Ketika sekolah misalkan kurang berhasil mengeksplorasi bagaimana kompetensi sosial ini, inilah mereka yang terjadi di lapangan. Narkoba gitu ya, jambret, jadi maling, jadi apa. Ini kan kurangnya kompetensi sosial. Tidak pernah merasa menghargai bahwa tetangga itu menjadi bagian daripada diri dia. Tidak pernah melihat misalnya macet itu menjadi bagian dari dia. Membuang sampah itu menjadi bagian dari dia. Ini kegagalan daripada kompetensi sosial. Ya, pendidikan ya, karena kita memang menyoroti dari pendidikan, ini adalah tugas kita dari bidang pendidikan. Ibu daripada kepala sekolah, bapak daripada dinas, saya dari perguruan tinggi, bapak juga dari penyiar seperti dari lembaga penyiaran publik. Ini tugas kita seluruhnya gitu. Itu saya pikir Pak Geri. Luar biasa 3 narasumber ini, Bang. Hebat. Kita harus masuk ke komplek pertama soalnya. Biasanya harus 3 kali putar ini. Baru masuk komplek. Jadi saya mau nanya sebenarnya Pak Basir bagaimana memenangkan sosial kompetisi itu sendiri saat ini dalam dinas pendidikan kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa, masih menyaksikan Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat adalah peran dunia pendidikan dalam memerangi begal, dan narasumber yang telah kita hadirkan di Studio 2, Bapak M. Basir Hasibuan selaku Kabid Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ada Ibu Hajah Haprida Hanum SPD MPD selaku Kepsek SMKN 1 Beringin, dan juga Profesor Dr. Aaron L. Damanik MSI selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemanusiaan Universitas Negeri Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan. Saya ke Pak Basir lagi. Pak Basir, kalau kemudian menarik apa yang disampaikan oleh Pak Aaron tadi, Prof. Aaron tadi ini, bagaimana kemudian upaya Dinas Pendidikan untuk memenangkan sosial itu? Ya, kompetensi sosial itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi guru itu punya kompetensi pedagogik, punya kompetensi profesional. Juga dia harus punya kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini kemampuan dia dalam bersosial kemasyarakatan itu perlu ditularkan ke peserta didik kita. Jadi sangat penting di antara kemampuan kompetensi kompetensi guru itu sangat penting, bukan hanya dia bagaimana transfer of knowledge, bukan hanya itu. Kalau hanya transfer of knowledge itu lebih pintar lagi Google daripada gurunya. Gitu ya. Iya. Lebih pintar Google. Ya, setuju. Jadi sekarang bukan hanya itu, transfer of attitude. Karena itu sangat penting, tadi sampaikan. Kita kalau sudah attitude-nya bagus, kalau knowledge ini, pengetahuan ini, 3 bulan pun bisa kita latih, Prof. Betul. Tapi kalau attitude, 3 tahun pun belum tentu bisa kita latih. Belum tentu nempel ya? Belum tentu. Karena dia habit. Harus menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh guru, dicontoh. Namanya digugu dan ditiru. Maka saya sering sampaikan, teman-teman guru ini kalau membuat aturan itu sesuaikan dengan fakta di lapangan. Izin Pak Prof. Saya sampaikan itu, mohon izin. Kalau membuat aturan itu dilarang siswa merokok, tapi gurunya merokok, maka itu tidak boleh. Tidak adil dalam sebuah peraturan. Kalau membuat aturan dilarang merokok, ya harus tulen gurunya, itu jangan ada yang merokok. Kalau masih merokok gurunya, kalau merokok siswa, ya nggak salah dong merokok siswa orang bapaknya yang dicontoh merokok. Saya selalu menyampaikan seperti itu, walaupun itu kan bukan letter tulis kita, tapi selalu kita himbau itu. Bapak Ibu dibuat di aturan siswa, ada di aturan itu. Di aturan siswa kita ada dilarang terlambat. Sebenarnya nggak boleh kalau di SMA Taruna Nusantara itu nggak ada bahasa dilarang. Malu kalau terlambat. Malu duluan depannya. Malu. Jadi kalau bahasa dilarang ini orang kita lah pula, apalagi orang Sumut kan, makin dilarang makin penasaran. Makin penasaran gitu. Jadi di situ mungkin yang harus dipertajam lagi. Pasti guru itu punya kompetensi sosial. Tapi kan kemampuan guru untuk dalam membimbing attitude dan yang lainnya dengan jam-jam yang sudah ada juga minimal 24 jam, mungkin kan sangat terbatas juga. Maka kerjasama tadi yang kita sampaikan masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah itu sangat penting. Jadi bisa menghasilkan, nggak ada masalah saya pikir setiap hari atau setiap apa, diingatkan nanti kepala sekolah, guru-gurunya,
tolong lapor ke perkembangan anak ke guru, ke orang tua. Apa perkembangan anak kita lapor. Harusnya ada laporan mingguan wali kelas ke orang tua. Saya sangat menghimbau itu ketika jadi Kacabdis kemarin saya ingatkan itu kepala sekolah, tolong harus ada laporan guru, wali kelas dan guru kepada orang tua. Biar apa? Biar peserta didik itu tahu kita, dan orang tua itu mohon maaf kalau tidak dilapor dia nggak mau tahu. Bahkan dia mau tahu tentang anaknya naik kelas apa tidak nanti waktu bagi rapot. Jadi susahnya di situ. Maka muncul istilah itu. Kalau anaknya pintar, banyak orang tua yang ngomong memang keturunan kami pintar-pintar. Tapi mohon maaf kalau anaknya kurang kemampuannya di beberapa mata pelajaran, apa katanya? Sudah digaji kepala sekolah, udah digaji guru. Tapi anak saya kok masih anak saya masih seperti itu gitu. Jadi di satu sisi itulah. Jadi intinya memang dinas pendidikan kita sangat berharap guru-guru yang dihasilkan LPTK itu punya pemahaman tentang kompetensi sosial sehingga nanti ke depan bagaimana murid-murid kita ini paham dia. Dan paling tidak tadi transfer knowledge itu harus dibarengi dengan transfer attitude. Itu yang paling penting saya pikir. Menarik ini, Iya. Pak Basir. Saya ke Ibu Haprida. Bu Haprida, kalau seseorang siswa ketahuan melakukan anarkis atau melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin ke arah anarkis begitu, apakah tindakan dari sekolah? Apakah kemudian ini harus ada peringatan pertama, kedua, tiga, atau sudah ada sanksi langsung gitu? Iya, pasti. Selama ini juga di sekolah belum pernah terjadi. Belum pernah ya? Karena Jadi memang susah membayangkannya begitu jadi ya, Bu susah ya? membayangkan. Memang luar biasa, berarti luar biasa nih Pak Iya, Kabid. belum pernah terjadi. Ini soalnya ada Pak Kabid soalnya di sini Iya. kan gitu ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Prof tadi, itu sudah kita implementasikan kepada siswa. Mulai dia datang ke sekolah disambut dengan senyum dan salam gurunya, sudah kita lakukan semua. Cuma saya rasa ada efek dari COVID-19 itu sekarang kita rasakan. Kenapa? Waktu itu kan dilaksanakan pembelajaran secara daring. Pendidikan karakternya kurang. Namanya daring fokus kepada mata pelajaran terus seperti yang Prof katakan tadi. Sementara anak ini butuh sentuhan-sentuhan di dalam membentuk karakternya. Saya rasa 3 tahun terakhir kita di situ rusak karakter anak kita. Dan mulai tahun ini kami kembali menerima siswa dengan proses adanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sana dia diperkenalkan dengan kepala sekolahnya, dengan gurunya, visi misi sekolahnya, semua dibentuk. Bahkan kita kerjasama dengan pihak TNI untuk melatih disiplin mereka mulai dari berbaris dan pembentukan karakter. Itu baru kita mulai lagi ini, tahun ini. Tahun-tahun yang lalu itu tidak ada, sehingga anak merasa lebih bebas kebablasan. Waktu mereka pertama sekali masuk, kami juga kecewa. Ketika anak kita panggil, biasanya dia lari datang. Iya Bu, ini dia lari meninggalkan kita. Itulah tanda terbunuh karakternya. Nak sini sayang, dia lari tinggalkan kita. Terus ada lagi anak yang bilang, dia nggak pernah, sentuhan sayang itu di rumahnya nggak pernah terjadi. Jadi kita panggil, kemari sayang, ibu ini kok sayang-sayang gitu. Jadi karena dia di rumahnya nggak pernah kata-kata itu, ya. Sementara sistem pendidikan sekarang ini kan bukan dengan kekerasan kita. Mendidik anak sedikit pun tidak dengan kekerasan, dengan kasih sayang. Kepada guru-guru juga saya terapkan seperti itu. Jangan marah, jangan berlebihan. Boleh marah, tapi batas itu saja. Besok jangan marah lagi sama dia, karena besok dia sudah melakukan yang terbaik lagi. Jadi harus ada tali ulur. Saya rasa menurut pengamatan saya ada efek dari COVID-19 itu sendiri. Ada efek dari COVID-19. Baik. Meski ada efek COVID-19, meski ada efek dari COVID-19 itu, tapi sentuhan seperti apa yang paling tepat ini Prof dilakukan kepada siswa dan juga mahasiswa supaya mereka memang punya nilai kompetensi sosial di sana gitu. Sehingga apa? Berjuang dan memiliki karakter itu hampir seimbang dia begitu. Apa yang harus dilakukan? Sentuhan-sentuhan seperti apa yang dilakukan oleh pihak guru dan orang tua ini? Ini yang paling penting ini. Supaya ini juga merupakan bagian tips nanti dari profesor gitu ya. Supaya bisa jadi oleh-oleh buat bapak-bapak ibu ini semuanya. Oh iya, benar-benar. Ya, yang pertama saya kira begini. Ya ke depan ya pendidikan kita ini kan konten-konten pembelajaran itu juga itu kan harus mengambil fakta. Kompetensi sosial itu kan dibangun daripada konten-konten yang sesuai dengan realitas sosial. Kalau hari ini kita memang ramai pada situasi yang katakanlah banyak penyimpangan dari masyarakat, maka konten-konten itu harus dihadirkan di dalam ruang-ruang kelas gitu. Dan itu harus sedini mungkin dan sebisa mungkin itu kepada mahasiswa, kepada siswa itu harus diterangkan bahwa ini menyimpang. Kalau ini terjadi maka seperti ini efeknya gitu. Nah dalam model-model perkuliahan ataupun persekolahan di luar sana,
Artinya kan realitas yang terjadi dalam masyarakat itu tidak lagi diajarkan dalam kelas. Tapi justru siswa itu kan dibawa ke lokasi, gitu ya. Mereka Merdeka diperlihatkan kepada situasi di mana kejadian-kejadian itu berada. Tentulah dengan screening betul, jangan sampai juga melukai mereka. Sehingga mereka itu akan melihat dan menyaksikan langsung efek daripada kelakuan-kelakuan itu. Nah, ini kan berbeda dengan katakanlah ketika kita hanya melihat tontonan-tontonan, siaran-siaran, misalnya apalagi berita-berita yang disiarkan daripada WhatsApp atau apalah media sosial yang lainnya. Apalagi misalnya kemampuan kita membaca juga sangat rendah, gitu ya, sangat rendah. Dan ini juga jadi masalah, gitu. Nah, jadi di samping konten-konten itu juga hadir di dalam masyarakat, yang perlu juga itulah bagaimana hubungan atau relasi antara guru dengan siswa tadi, gitu. Ini juga sangat mempengaruhi. Ketika guru dan siswa itu terbentuk jarak, ada jarak sosial walaupun di sekolah. Nah, itu guru akan jalan kemana, siswa akan jalan kemana, gitu. Nah, mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya 3 tahun pandemi ini juga mempengaruhi. Kami juga merasakan itu ketika melihat mahasiswa kami di kampus. Inilah generasi daripada COVID-19. Tapi kan kita nggak boleh berdiam di situ, kan? Bagaimanapun kita orang-orang yang pendidikan ini memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakternya mereka, gitu ya. Apapun persoalannya, gitu. Mau COVID-19, mau entah apapun varian-varian baru, entah pun nanti kita memiliki kebijakan seperti apa dalam pendidikan, itu kan tanggung jawab kita. Nah, begitu misalkan usia-usia remaja, usia SMA itu menjadi pelaku-pelaku begal, toh itu kan yang menjadi sorotan siapa? Pendidikan juga. Di samping misalnya aparat yang berkenan dengan itu, gitu. Yang paling banyak disorot kan kita. Gitu, orang-orang pendidikan, gitu. Lantas apakah muka kita ini kita tutupi dengan apa sehingga kita itu merasa nyaman? Enggak juga, gitu ya. Artinya yang harus kita lakukan ke depan. Nah, lagi-lagi memang saya tidak bisa kurang bisa memberikan treatment apapun, misalnya treatment yang lebih matang katakanlah seperti itu, karena nah sampai saat ini misalnya nggak ada data-data misalnya yang saya sebutkan tadi. Siapa ini pelaku, lulusannya dari mana, sekolahnya dari mana, berasal dari keluarga yang temannya seperti apa, gitu. Kenapa mereka melakukan itu, gitu. Apa Tapi dasarnya? saya berasumsi banyak dari baca media, baca-bacaan saya, selalu disebutkan ini kan keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang memaksa, gitu. Nah, kalau misalkan keadaan ekonomi memaksa, apakah juga lantas kita biarkan mereka seperti itu? Enggak juga. Gitu ya. Apa fungsi daripada penegak hukum untuk ini? Apa fungsi kita dari pendidikan yang memanusiakan itu? Gitu. Mengangkat mereka dari era ketidakmampuan menjadi mampu, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi kompetensi sosial itu. Kenapa misalnya pendidikan di Finlandia itu yang paling banyak dicontohkan, ya. Di Jepang itu yang paling banyak dicontohkan, gitu ya. Bagaimana mereka itu kompetensi sosial itu benar-benar hidup sehingga aparat pemerintah negara, kepolisian, militer itu tidak begitu sulit untuk mengatur warga negaranya. Gitu. Ini yang harus kita temukan. Kalaupun kita uji coba pendidikan di Finlandia di Indonesia, nggak cocok juga. Belum tentu cocok. Dari Jepang kita uji coba di Indonesia, nggak cocok juga. Karena karakter negara-negara itu berbeda. Karakter masyarakat kita berbeda. Belum lagi kita berbicara Human Development Index. Gitu, ya. Tingkat literasinya juga berbeda. Maka kita harus berjuang, bekerja keras, menemukan model yang paling sesuai dengan Indonesia untuk menciptakan kompetensi sosial yang saya katakan tadi. Gitu, mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama begitu ya, Prof, tugas ya. Tugas kita bersama. Dan kalau kita lihat selama ini, Pak Bashir, sekarang kan tidak terlepas dari sekolah, kemudian kampus juga sudah menerapkan yang namanya Merdeka Belajar atau kalau di kampus Merdeka begitu ya. Nah, apakah ini kemudian Pak Nasir, kalau Pak Bashir melihat ini akan membawa siswa ke arah yang lebih positif? Iya, pasti ke arah yang lebih positif. Karena kalau dulu di masa Pak Prof ini mengajar itu guru the teacher oriented. Oh iya, the teacher oriented. Mohon izin Pak Prof. Kan? Karena saya termasuk produk itu. Oh gitu ya. Gurulah segala-galanya di depan. Tapi bisa jadi kabit, lontar jadi kadis. Siap. Mohon izin. Nanti dengar Pak Gubernur nggak enak. Gitu. Jadi di satu sisi kalau kita ini the teacher oriented seperti kita dulu, ya istilahnya profesor ini the teacher oriented produknya dulu. Kayak ginilah jadi profesor dan luar biasa, mengalir terus gitu kan. Nah, gimana lagi dengan yang sekarang sudah student oriented. Jadi proses pembelajaran itu sekarang diarahkan di Merdeka Belajar ini bagaimana semua kemampuan itu, guru itu hanya fasilitator, memfasilitasi siswa kita ini untuk mengeksplor kemampuannya. Itu di satu sisi yang paling penting
untuk di saat ini, dan kemudian antara siswa dengan siswa itu saling diskusi untuk menemukan, makanya sekarang ada PBL ya, project based learning. Jadi setiap kegiatan itu berbasis project. Tapi ada kompetisi juga di sana, ada nilai kompetisi Ya juga ya? pasti, lebih tinggi lah di kompetensi sosialnya di situ ketimbang seperti Prof ini dulu. Kalau Prof ini dulu lipat tangan, dengarkan. Kalau sekarang interaksi antara kita ini tinggi. Nah itu, jadi lebih apa di sini, sosialnya nampak. Jadi ketahuan kita, penilaian kita juga kan bukan hanya kognitif, bukan hanya pengetahuan, tapi juga afektif. Ketahuan nanti mana yang nonton saja, mana memang dia yang aktif, mana dia yang setengah-setengah. Merecoki saja, kira-kira seperti itu, setengah-setengah dia gitu kan. Nah, kalau yang diam saja dia nggak peduli, yang penting kelompokku siap. Tapi kalau yang aktif dia ragu dan takut dia kalau seandainya kelompoknya nggak siap. Ini yang seperti ini harus menjadi perhatian, penilaian tersendiri bagi pendidik di sekolah kita. Jadi penting memang ke depan saya yakin dengan Merdeka Belajar ini, karena sudah terpacu kepada siswa proses belajar itu, dan siswa juga boleh mengeksplor pelajaran itu di luar, bukan hanya di dalam kelas. Kemudian kegiatannya itu berbasis project tadi. Jadi ada hasilnya yang dilakukan mereka itu, yang dibahas mereka. Ada project yang memang harus dikejar dilakukan begitu ya? Iya. Jadi pemecahan masalah. Kalau dulu itu kan belum sampai ke situ kita. Kita ini sudah diajari, karena pendidikan orang dewasa itu kan bagaimana mampu anak ini ke depan dipersiapkan untuk mampu memecahkan masalahnya. Kalau disiapkan dia hanya untuk mengetahui, maka susah kita ke depan. Tapi kalau disiapkan dia, anak didik kita ke depan untuk mampu memecahkan masalahnya, maka yakin kita bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Amin. Ini harapan kita bersama. Luar biasa memang Pak Kabid kami ini. Oke, saya mau tanya ini ke Bu Hafrida. Salah satu juga yang bentuk-bentuk begal itu adalah geng motor katanya. Dan geng motor ini berasal biasanya ketika anak-anak yang sudah tahu atau remaja yang biasa sudah mulai pintar naik sepeda motor. Nah, apakah siswa yang naik sepeda motor semua ke sekolah sudah pasti memiliki surat izin mengemudi? Setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di segmen Kupas Tuntas dalam Sumber Menyapa. Dengan topik yang kita angkat adalah peran dunia pendidikan dalam memerangi begal. Saya ke Bu Hafrida. Bu Hafrida, salah satu bentuk kejahatan juga memang kadang-kadang anak-anak muda ini atau remaja ini yang bermula tahu naik sepeda motor, kemudian mungkin punya geng dan sebagainya gitu. Apakah kemudian siswa ya yang masuk ke sekolah itu atau menjadi peserta didik itu yang bawa sepeda motor itu sudah punya SIM semuanya? Dipastikan atau bagaimana? Atau mungkin itu luput juga dari perhatian guru-guru, yang penting sampai ke sekolah dia nggak terlambat begitu. Ya, bagaimana kemudian itu? Sebagian besar mereka belum mempunyai SIM karena belum berusia 17 tahun. Lantas bagaimana? Kami sampaikan kepada orang tua jangan diperkecil penggunaan sepeda motor. Diperkecil atau tidak boleh sama sekali. Karena itu kan mengajari mereka untuk misal artinya untuk mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang tidak benar tapi dibenarkan begitu. Anak-anak menggunakan sepeda motor, kebetulan jarak rumahnya itu jauh dari sekolah dan tidak ada kendaraan umum. Jadi terpaksa mereka menggunakan sepeda motor. Itu pun disampaikan kepada orang tua, alangkah baiknya diantar dan dijemput. Jadi kita kurangi memang. Tapi begitu jumlah siswa ribuan, walaupun kita kurangi tetap kelihatan banyak juga pengguna. Tetap kelihatan banyak tempat parkir itu ya Bu Kepala Sekolah ya. Iya. Oke Bu, tapi kemudian bagaimana memastikan supaya siswa ini memang tetap berjalan melakukan hal-hal yang benar begitu? Cukupkah guru BK itu saja yang memastikan itu? Kita semua bekerja sama. Iya, karena kalau biasanya kan kalau sekolah ini kan guru BK tanya guru BK dong gitu ya. Nah bagaimana nih kerjasamanya dengan guru-guru lainnya? Ya tetap harus, guru BK hanya berapa orang. Iya, makanya jadi itu. Semua guru harus terlibat, semua guru memantau. Bahkan kami lakukan seperti patroli terlebih dahulu. Sebelum anak-anak kita keluarkan, gurunya keliling. Guru keliling. Karena mau anak-anak dari luar menunggu di simpang. Iya. Kalau ada tanda-tanda kita langsung ke polsek terdekat. Diamankan dulu, baru anak-anak kita dikeluarkan. Kemudian kadang-kadang mutar-mutar mereka di sekitar sekolah, mancing-mancing gitu, gerong-gerong sepeda motor. Anak kita masih di dalam. Terus kita tidak kasih keluar anak-anak. Sabar, kita amankan dulu gitu. Iya. Itulah usaha-usaha yang kami lakukan. Ini usaha-usaha yang dilakukan ya Bu ya, supaya memang anak-anak itu terus melakukan hal-hal yang baik begitu ya. Terbukti memang SMK Negeri 1 Beringin memang luar biasa kan begitu. Memang itu tidak rahasia lagi kan begitu ya Bu ya. Oke.
sama seperti yang disampaikan oleh Bu Hafrida tadi ini, Prof ya. Yep. Ada pengawasan dilakukan oleh guru, begitu ya, biar anak-anak ini terus melakukan hal yang benar. Yep. Bagaimana pula kemudian Siskamling kita? Ini kan bentuk pengawasan dari masyarakat gitu ya, masyarakat sipil begitu ya. Yeah. Apakah Bapak Prof melihat hal ini, budaya ini sudah hilang atau bagaimana? Atau kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum begitu? Iya, pertama gitu ya. Saya sebelum masuk ke situ saya ingin ungkapkan seperti ini. Data menyebutkan bahwa kriminal pelaku begal ini rata-rata ya kecenderungannya yang pertama ini usia sekolah meskipun nggak lagi sekolah. Iya. Usia produktif lah. Iya, Ya usia sekolah tapi nggak lagi terdaftar sebagai siswa atau pelajar. Yang kedua, tendensinya juga ini adalah positif narkoba. Oke. Ini juga positif narkoba. Jadi dua ini kan mengerikan ini. Iya. Putus sekolah dan narkoba. Gitu. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa bisa mereka itu putus sekolah? Itu satu hal lain. Oke. Tapi kenapa bisa mereka itu terjerat dalam narkoba? Nah, ini kan jadi masalah besar. Oke. Gitu. Artinya, lingkungan di mana mereka itu hidup, narkoba itu gampang didapatkan. Iya. Sehingga mereka cepat mendapatkan dan mengkonsumsi. Iya. Ini artinya juga bahwa selain penegak aparat hukum yang tidak bekerja, fungsi lingkungan sosial juga tidak bekerja. Iya. Gitu. Artinya mungkin apa? Kalau dulu di era-era sebelumnya ada pos keamanan lingkungan, Siskamling itu, sistem keamanan lingkungan, apakah itu akan kita hidupkan kembali untuk membentengi lingkungan kita, untuk membentengi misalkan rukun tetangga, rukun warga kita itu dari narkoba dan juga begal ini? Iya. Kalau itu yang kita hidupkan kembali, artinya kan ini ada krisis kepercayaan kepada penegak hukum. Penegak hukum, begitu. Nah, ini krisis kepercayaan. Kok sampai masyarakat melakukan swakarsa? Tapi penting nggak menurut Prof itu dilakukan Ya lagi? penting dalam kondisi saat ini, gitu. Ketika begal itu ada di mana-mana, polisi, aparat penegak hukum hanya memberikan garis-garis merah ini rawan, ini rawan, ini rawan. Itu juga tidak membantu. Nah, masyarakat juga kan tidak realistis juga. Ada pekerja-pekerja itu pulang jam 10, jam 11 dari masa kerjanya. Terus jalan satu-satunya yang harus dilewati di situ. Iya. Nah, itu muncul sebagai zona Jadi merah. zona Rawan. merah. Dari mana dia melewat? Itu yang menjadi persoalan kita. Itu yang jadi persoalan. Jadi, kalau si Siskamling itu dihidupkan, Aman. sah-sah saja aman. Tapi fungsi mereka ini di mana? Di mana? Tapi Gitu. apakah kemudian ini penting kita lakukan supaya memang ya udah nggak apa-apa, masyarakat punya fungsi sebenarnya. Boleh Masyarakat bisa juga, mengambil boleh alih juga. fungsi itu begitu. Gitu. Saya sebenarnya begini ya, saya juga banyak mengamati di masyarakat gitu ya. Di lingkungan saya itu juga usia-usia SD, sekolah dasar, SMA, SMP itu juga sudah banyak terjerat oleh narkoba. Saya kasihan melihat mereka gitu ya. Ada juga yang ngelem gitu. Di depan saya pun mereka itu ngelem. Loh, saya nasihatin gimana? Tapi orang tuanya juga membiarkan. Artinya apa? Mereka hidup dalam situasi yang tidak nyaman, juga lingkungan yang tidak nyaman gitu. Maka peran daripada lintas sektor, entah itu pemuka agama, entah itu juga aparat desa, aparat apalah namanya, ini harus bekerja sama bersinergi untuk ini. Oke lah, kita sebagai tugas pendidikan kami ini tetap kami komit untuk menciptakan perilaku yang baik pada siswa dan mahasiswa kita. Baik. Tapi bagaimana peran daripada aparat masyarakat, aparat penegak hukum? Karena kami juga tidak bisa berdiri sendiri untuk menciptakan sikap yang baik tadi. Gitu. Oke. Menarik ini ya, ini semakin hangat nih. Formula apa yang akan nanti diberikan, dikemas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara supaya ini narkoba ini tidak bisa merasuki dunia pendidikan kita. Meskipun memang gampang caranya masuk, tapi hal-hal apa saja yang dipikirkan? Formula apa yang dibuat supaya ini ampuh? Begitu, Pak Basir. Yang pertama, saya untung Bang Keri menyampaikan ini. Karena kami baru menyelesaikan kurikulum, integrasi kurikulum mengenai narkoba ke dalam mata pelajaran. Iya. Bagus. Ada integrasi kurikulum dengan pemberantasan korupsi. Jadi nilai-nilai ini semua harus diintegrasikan dengan beberapa pelajaran. Iya. Karena pemahaman tentang narkoba ini di kalangan pelajar Minim. dan semakin sering yang dikembangkan itu yang kejadiannya bukan efeknya. Iya. Padahal kan akibat dari pengguna narkoba, dan mohon izin ya, lapas kita paling banyak kan dihuni oleh pengguna narkoba. Iya. Artinya harusnya dari segi kejahatan kan nilai outputnya kita lihat kan lapas. Oke. Harusnya itu yang ditangani oleh Pihak terkait? Iya, pihak terkait. Nah, kalau dalam dunia pendidikan pastinya
kita memang nggak punya anggaran untuk untuk sampai rehabilitasi. ya untuk ngetes apakah ini positif atau negatif. Saya lihat beberapa universitas sudah melakukan itu, bahkan di universitas swasta di Kota Medan ini, kalau dia nggak lulus narkoba, dia nggak boleh masuk walaupun dia sudah lulus ujian. Artinya ini sangat penting sebenarnya, kalau ada anggaran kita ini menjadi penting biar dilokalisasi orang-orang yang terpapar ini menjadi bisa dibimbing atau diarahkan ke dalam panti rehab atau daripada dia mencemari orang lain begitu ya. Ternyata memang seperti virus, mohon maaf saya. Virus itu kalau sudah datang ke satu tempat, bukan orang yang normal mencemari virus, tapi virus yang mencemari orang yang normal. Itu sudah hukum alamnya. Udah nggak ada istilah itu, jarang kita mendapatkan istilah. Orang yang normal itu bisa membuat orang tobat, orang yang sudah terpapar kali dengan narkoba. Makanya harus dilokalisasi dia. Jadi orang-orang yang terpapar itu, yang parah, dimasukkan ke dalam panti rehab, yang masih bisa diarahkan, masih coba-coba, ini masih bisa dibimbing oleh orang tua, pihak BK di sekolah. Jadi upaya-upaya ini harus dilakukan. Kalau kita di sekolah razia tadi, itu upaya yang kita lakukan, agar yang seperti ini. Tapi memang kalau ada anggarannya perlu juga satu-satu dites. Kalau aturan, sudah adanya aturannya kita buat. Bagi siswa yang kedapatan ini dan itu semua kan, kadang lain-lain sekolah lain pula aturannya. Ada yang pakai ranking. Kalau rankingnya pelanggaran sekian, nanti bisa dia di SP1, SP2, SP3. Ada yang kalau dia udah parah, bisa dia dirumahkan berapa hari. Kalau lebih parah lagi, dirumahkan mungkin lebih lama lagi. Paling parah lagi, bisa dikembalikan ke orang tua. Itu kan hukuman-hukuman sesuai dengan Permendikbud 82 pun seperti itu, tentang kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Saya begitu Bang Geri. Jadi penting saat ini memang kita semua, lapisan masyarakat, untuk berpikir bagaimana anak-anak kita ini tidak terpapar narkoba. Karena faktor saya lihat yang paling besar, dan ketika kita berdiskusi dengan teman-teman APH, pelaku-pelaku itu rata-rata positif narkoba. Itu positif. Itu udah postulat itu. Udah postulat. Baik. Bu Haprida, kalau tadi Pak Basir banyak cerita, ini kan formulanya sama juga yang diterapkan oleh SMKN 1 Beringin begitu. Tapi apakah formula-formula ini atau program-program ini terus dijalankan atau bagaimana untuk memastikan supaya siswa kita ini memang tidak terjerumus kepada yang namanya penyalahgunaan narkoba? Iya benar. Tetap dilaksanakan, kita bekerja sama dengan BNN. Tetap bekerja sama, Tetap, BNN ya. di Serdang. Secara berkala mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan. Oke. Bahkan di tempat kita juga sudah pernah tes urin. Sudah Ketika pernah. mereka ada Sampling? proyek jadi sampling ya. Tapi agak lumayan 30 orang siswa diperiksa. Pas itu semuanya bebas? Satu positif. Satu. Lantas diapain? Di rehab langsung. Direhab langsung. Tapi Kemudian mereka bisa diterima lagi kah? bisa. Oke. Karena kalau tidak diterima kita merusak masa depannya. Oke. Memang itu programnya Dia di BNN kenanya bukan pecandu sebenarnya. Dikasih minuman atau apa dengan temannya. Gitu. Dia bukan pemakai. Tapi karena positif ya kita rehab juga. Selama 3 bulan. Tidak mau. Selama 3 bulan. Sekarang Kembali bagaimana lagi perkembangan? sekolah. Udah kembali bagus. Kembali bagus. Tetap kita pantau. Oke. Bagaimana kemudian langkah-langkah antisipasi berikutnya, Bu, yang dilakukan di SMKN 1? Nah, dengan adanya sampling seperti ini, mereka kan ketakutan. Karena secara berkala yang kita periksa itu kan atas maunya kita, bukan atas maunya anak. Yang mana-mana kita curigai, kita periksa. Tapi ternyata sangat minim. Iya. Oke. Ketahuan satu itu pun mereka nggak sengaja memakai, nggak sengaja. Karena kita proses terus, bagaimana kok bisa seperti ini? Dikasih teman minum gitu. Oke. Tapi kemudian selain BNN yang datang ke sana, pihak mana lagi yang sering datang untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan bahayanya narkoba? Kalau misalnya itu digunakan oleh dari siswa begitu. Polres juga datang. Polres juga sering. Polsek juga datang. Polsek juga datang ya. Jadi berapa bulan sekali dilakukan, Bu? 1 kali 3 bulan kah, atau mungkin sekali setahun atau berapa? Sering sekali juga dilakukan itu. Karena itu memang penting sekali untuk penetrasi begitu ya. Berganti-gantian mereka. Membentengi siswa-siswi begitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Kita sudah di penghujung acara ini. Di penghujung acara, apa yang dimasukkan Prof ini terkait bagaimana supaya kita memang terbebas dari begal, khususnya dunia pendidikan kita, khususnya kampus, sekolah ini terbebas dari yang namanya begal. Meskipun memang secara pemetaan ya kita nggak tahu dari mana asal mereka ini, tapi biasanya adalah kalangan remaja yang putus sekolah dan juga positif narkoba. Tapi bagaimanapun tidak tertutup kemungkinan juga siapapun bisa terkontaminasi. Tapi bagaimana kemudian supaya lingkungan kampus, lingkungan sekolah terbebas dari begal? Bagaimana ini masukannya? Iya, pertama gitu. Saya tidak memungkiri apakah misalnya ada mahasiswa kami atau mantan mahasiswa kami yang jadi pelaku begal, walaupun datanya tidak. Tapi yang pertama begini.
Kalau kita di Universitas Negeri Medan itu yang pertama, begitu kita menerima mahasiswa baru itu 6.000 sampai 7.000 per tahun. Gitu. Ada namanya masa orientasi mahasiswa gitu. Dan kepada mereka itu dihadapkan langsung dari 3 instansi yang berbeda. Yang pertama itu dari tentang berbicara tentang narkoba gitu ya, itu dari BNN, terus juga berbicara soal bela negara gitu, itu juga dari Kodam gitu ya. Terus juga berbicara soal efek daripada kekerasan penyimpangan seksual itu dari komisi di Sumatera Utara, KPAI di kalau nggak Perlindungan salah. anak. Iya, perlindungan anak. Ini juga dihadirkan. Nah, mungkin kalau di perguruan tinggi kan dia tidak seintens seperti di SMA ataupun di SMP. Karena ini kan rentang usianya juga sudah berbeda. Mungkin kalau di perguruan tinggi seperti kami cukup mungkin sekali setahun atau 2 kali setahun, tapi kalau di sekolah itu memang harus lebih intens. Karena memang gitu ya, mereka ini teracuni ataupun positif narkoba di usia-usia yang labil seperti ini. Nah, kita dari psikologi pendidikan misalnya bisa melihat bahwa usia-usia yang labil ini mencari jati diri, mencari teman, mencari identitas, gitu. Ini macam geng motor juga kan bagian daripada itu misalnya. Nah, ini yang harus dilakukan ya pembinaan-pembinaan di sekolah, entah apapun kegiatannya saya kira juga melibatkan instansi-instansi yang terkait. Gitu. Terima kasih Prof. Pak Basir singkat padat nggak lebih dari 20 detik. Ya. Apa nih closing statement-nya supaya kita dunia pendidikan kita terbebas dari yang namanya begal? Ya, pendidikan kita harus tetap kita jalankan sesuai kaedahnya, mendidik anak-anak kita agar terhindar dari terpengaruh ikut begal yang marak seperti sekarang. Baik, Bu Hafrida, apa ini closing statement-nya supaya sekolah kita memang terbebas dari yang namanya begal? Yang jelas kita tetap bekerja sama kepada orang tua untuk memperhatikan anak-anak kita di sekolah. Baik. Oke, terima kasih Ibu Hajah Hafrida Hanum, SPD MPD selaku Kepsek SMKN 1 Beringin. Terima kasih Pak Basir, Kabid Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Prof. Dr. Aaron L. Damanik MSI selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Medan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan atas hadirnya ketiga narasumber yang hebat-hebat hari ini di TPRI Sumatera Utara bisa memberikan pemahaman ke dunia pendidikan di seluruh Sumatera Utara supaya dunia pendidikan tidak terkontaminasi, tidak menjadi atau tidak pada peserta didiknya tidak menjadi pelaku begal. Bahkan kita bisa semua memerangi yang namanya begal. Selamat sore, sampai jumpa pemirsa.